Baik, sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Putu Nomianti, NIM 1801 1075. Di sini saya akan membahas pajak bumi dan bangunan. Di sini ada yang pertama, ada pengertian pajak bumi dan bangunan, contoh objek bumi dan objek bangunan. Yang ketiga, subjek pajak bumi dan bangunan. Keempat, tarif pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, cara mendaftar objek pajak dan bangunan. Yang keenam, hak dan kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan wajib pajak. Yang ketujuh, dasar penetapan NJOP bumi. Dan yang terakhir, nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang pertama saya akan membahas pengertian apa itu pajak bumi dan bangunan. Di sini saya akan menjelaskan pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Nah, ini ada contoh objek bumi dan objek bangunan. Contoh objek bumi, ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Untuk contoh objek bangunannya ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Yang terakhir, tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Jadi, saya akan menjelaskan lagi tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah. Maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Cara mendaftar objek pajak dan bangunan. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek PBB baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan.
Sesampainya di sana Anda perlu meminta formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP setempat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda. Nah, hak dan kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan wajib pajak. Satu, Anda dapat memperoleh formulir SPOP secara gratis pada KPP, KP2KP, atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kedua, Anda berhak mendapatkan penjelasan keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP setempat. Yang ketiga, Anda berhak mendapatkan tanda terima pengambilan SOPO dan KPP atau KP2KP setempat. Yang keempat, Anda boleh memperbaiki atau mengisi ulang SPOP jika terdapat kesalahan dalam pengisian, namun perbaikan ini harus disertai dengan fotokopi bukti sah sertifikat tanah, akte jual beli tanah, dan lain sebagainya. Anda juga berhak menunjukkan pihak lain selain pegawai DJP dengan syarat melampirkan surat kuasa khusus yang disertai materai sebagai tanda atas kuasa wajib pajak untuk mengisi serta menandatangani SPOP. Yang terakhir, Anda berhak mengajukan permohonan secara tertulis soal penundaan penyampaian SPOP asalkan tidak melampaui batas waktu dan menyebutkan alasan-alasan yang sah. Sedangkan kewajiban Anda sebagai wajib pajak Anda melalui KPK atau KP2KP adalah 1. Kewajiban Anda sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan adalah mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP. Kedua, ketika mengisi SPOP harus jelas, benar, dan lengkap. Artinya data dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan data terisi seluruhnya. Kemudian ditandatangani serta melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian atau pengurusan SPOP dikuasakan. Ketiga, memberikan atau penyampaian kembali SPOP yang telah ada isi ke KPP Pratama atau KP2KP setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. Yang keempat, jika perubahan data, Anda wajib melaporkan perubahan atas data objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan mengisi kembali SPOP sebagai perbaikan SPOP yang salah sebelumnya dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti fotokopi, sertifikat tanah, akte jual beli tanah, dan lain sebagainya. Dasar penetapan NJOP bumi. Ada yang pertama letak, kedua pemanfaatan, ketiga peruntukan, keempat kondisi lingkungan, kelima dasar penetapan NJOP bangunan, keenam bahan yang digunakan dalam bangunan, ketujuh rekayasa, ke-8 letak, yang terakhir kondisi lingkungan. Di sini saya akan jelaskan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya NJKP merupakan bagian dari NJOP. Yang pertama, dalam KMK nomor 201 atau KMK
04 tahun 2000 terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah berikut ini rinciannya. Objek pajak perkebunan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya. Yang terakhir, jika NJOP-nya 100 juta, persentase NJKP-nya sebesar 40%. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.